Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, ya, hendaknya kita memiliki rahmah kepada orang-orang sekitar kita, mal ijlal wa ta'zim li muhsinihim. Arti rahmah kita diiringi dengan ijlal, ya, dengan cara mengagungkan, ya, memuliakan kepada siapa? Kepada orang-orang sekitar kita yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Muhsinihim, ahli ibadahnya, ahli taatnya. Kita harus menunjukkan rahmah kita diiringi dengan ta'zim, memuliakan kepada mereka, memuliakan para ulama, memuliakan para aulia, memuliakan ahli ibadah, memuliakan orang yang zuhud, memuliakan orang yang wara', memuliakan orang-orang yang dekat dengan Allah, memuliakan orang-orang ahli tahajud, memuliakan ahlul Quran, memuliakan ahlul ilm, ya. Agungkan mereka, muliakan mereka. Kenapa? Sebab memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ayyuhal ahbab, dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi wal fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazi utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Di sini Allah jelaskan, ayyuhal ahbab, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, kalau seandainya Nabi berkata kepada kalian, tafassahu, buka jalan di dalam majelis yang sudah penuh, buka jalan, ya fafsahu, maka turuti apa perintah Rasulullah, maka ayo bukalah jalan, yafsahillahu lakum, semoga Allah akan melapangkan jalanmu nanti di akhirat. Ini ayat ayyuhal ahbab diturunkan ketika Rasulullah sedang duduk beserta para sahabat-sahabatnya. Ketika Nabi sedang menyampaikan ilmu kepada para sahabat-sahabatnya, maka tiba-tiba muncul ada salah satu sahabat min kibari sahabah yang pernah hadir perang Badar. Karena dia ada urusan hingga datang terlambat, majelis sudah penuh, dia berdiri di bagian paling belakang. Maka ketika Rasulullah memandang sahabat ini, orang yang dekat dengan Allah, min ashabil Badar, sebab memang kedudukan sahabat-sahabat Rasulullah memiliki maratib, kedudukan yang berbeda-beda ayyuhal ahbab. Dan kedudukan para sahabat yang paling agung adalah kedudukan para khulafaur rasyidin. Setelah para khulafaur rasyidin, maka kedudukan berikutnya adalah kedudukan ahlul Badar, sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Kemudian sahabat-sahabat yang berikutnya, sahabat-sahabat yang ikut perang Uhud. Kemudian berikutnya sahabat-sahabat yang ikut Bai'atul Ridwan. Kemudian sahabat-sahabat yang dinyatakan as-sabiqun al-awwalun, para pendahulu di dalam Islam, para sahabat yang memeluk agama Allah, yaitu ketika mereka mendapatkan salat kepada dua kiblat, mendapatkan salat ke arah Baitul Maqdis dan juga mendapatkan salat kepada Ka'bah. Yang mana perpindahan kiblat tersebut terjadi pada tahun 2 Hijriah. Artinya kedudukan yang terakhir, yang kelima ayyuhal ahbab, adalah kedudukan as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang masuk Islam sebelum tahun kedua atau pada tahun kedua Hijriah atau sebelumnya. Adapun yang masuk Islam pada tahun ketiga Hijriah, maka mereka termasuk sahabat tapi tidak dinamakan as-sabiqun al-awwalun. Wa hakadha, setelah itu baru kedudukan para sahabat-sahabat lainnya. Maka Rasulullah menyaksikan yang hadir kala itu sahabat-sahabat Rasulullah, orang-orang yang mulia. Tapi ketika datang satu orang min ashabil Badar yang ikut pernah hadir perang Badar, berdiri di paling belakang, Nabi ingin tunjukkan bahwa memang mereka ini memiliki kemuliaan lebih dibandingkan yang lainnya, memiliki keutamaan lebih dibandingkan para sahabat lainnya. Maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyatakan kepada para sahabat, ayo buka jalan biar sahabat saya itu masuk ke dalam, biar dia maju ke depan sini. Maka ada di antara mereka mengatakan, kenapa kita harus buka jalan? Mereka datang terlambat, kenapa mau maju ke depan? Ini kadang-kadang ada orang punya firasat kayak begini ya. Ini datang terlambat, maju ke depan. Kita lihat kalau dia memang ahlul memiliki kedudukan, memang dibutuhkan untuk maju ke depan, maka kita nggak boleh hasud akan hal ini ayolah ahbab. Walaupun datangnya terlambat, sebab ini terbukti di dalam Al-Quran.
Ya. Orang-orang yang memang memiliki keutamaan, orang-orang yang memang dibutuhkan untuk maju ke depan, orang-orang yang memang diharapkan untuk ke depan karena kedudukan ilmunya dan kesolehannya atau karena usianya, maka kita yang duduk terlebih dahulu harus membuka jalan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan asbabun nuzul daripada ini ayat. Jadi satu sahabat mengatakan sudah datang terlambat, mau maju ke depan. Sahabat nutup, ada sebagian orang tidak buka jalan. Maka Allah turunkan wahyu. Allah nyatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafasahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian diperintahkan untuk ayo buka jalan, biar ada orang yang di belakang tersebut maju ke depan, buka jalan untuk dia. Semoga Allah melapangkan buat kalian. Wa idza qilan suzu fanzuzu. Kalau memang disuruh ayo berdiri, berdiri, menghormati orang yang datang ini. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan orang beriman dan mengangkat derajat ahli ilmu darajat yang tidak terhitung jumlahnya. Sampai Sayyidina Abdullah ibn Abbas ketika mentafsirkan ini ayat, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, itu darajat yang disiapkan oleh Allah buat ahli ilmu dibandingkan orang yang tidak punya ilmu, itu kurang lebih ada kurang lebih 70 derajat. Antara ahli ilmu dengan yang bukan ahli ilmu. Jadi kalau kita lihat orang yang ahli ibadah tapi tidak memiliki ilmu dengan orang yang ahli ibadah tapi punya ilmu, maka derajat yang ahli ibadah dan memiliki ilmu kedudukannya 70 tingkat. Hadirin, perbedaannya. Yang mana dari derajat pertama menuju derajat kedua itu sama dengan perjalanan 500 tahun lamanya. 2 derajat 1000 tahun, 3 derajat 1500 tahun, 4 derajat 2000 tahun. Wahakadha, kedudukan yang sangat mulia Allah khususkan buat mereka. Kenapa? Sebab mereka adalah orang-orang yang memiliki kelebihan dan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita ya ahbab, kepada orang-orang yang saleh, kepada orang yang beriman, tugas kita muliakan mereka, hormati mereka. Kenapa? Sebab perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah orang-orang yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam syariat kita, hadirin, kita diajarkan untuk bisa menghormati orang yang lebih tua, orang yang lebih punya ilmu, orang yang lebih soleh dari kita, orang yang lebih dekat kepada Allah dibandingkan kita.